Riana, ini istirahat sampai jam berapa nih? Jam 12 sih. Jam 12 ya? Paling nanti aku closingan jam setengah 12. Jam 12 malam ya? Sekarang di jam 11 malam ya? Iya, jam 11 malam bentar gitu. lagi. Aduh, katanya Riana ada cerita-cerita serem buat konten Panglima Jangkrik di sini. Kalau aku kan biasa office hour, hari ini aja lagi ada lemburan, jadi agak pulang malam bisa ketemu. Nah, mumpung ketemu nih, cerita dong, ada cerita apa? Cerita serem seperti apa yang pernah kamu alami di tempat kerja ini? Iya, nih, jadi gini. Nah, gimana? Ini tapi gue ceritanya ini random ya Panglima ya? Iya, di random aja, yang karena, inget aja apa-apa gitu. Oke, karena posisinya kejadiannya itu, gue banyak banget kejadian yang menurut gue tuh gue sering digangguin dengan suara-suara gitu, atau benda-benda yang digerakkan gitu kan. Okay. Gue mulai dari pertama itu gue di lift, ya kan? Di lift. Nah itu gue di lift. Posisi kerja gue masuk malam sekitar jam 11 malam, ya kan? Itu awal pertama kali PSBB, itu sekitar bulan April. Jadi gedung itu kosong. Gedung itu kosong. Nah posisinya kan ini kerjaan gue tuh gedungnya itu kan gedung tua. Nah memang banyak hal-hal yang mistis yang sering, bukan hanya gue aja pribadi yang ngalamin gitu. Nah, semua yang bekerja di sini juga pada ngalamin hal mistis itu juga. Nah, waktu itu kejadiannya gue pas masuk malam, gue di lift. Itu di basement hanya ada security gedung. Sekitar 2 atau 4 orang itu yang jaga di situ di bawah di basement. Gue masuk ke lift itu mau ke lantai 7, biasa gue absen kan langsung ke lantai 7, ya kan? Gue sendirian di dalam lift, tiba-tiba pas di lift lantai 3 itu, liftnya itu terbuka. Oh, lift terbuka. Lift itu terbuka, sempat agak lama, kebukanya itu agak lama, sedangkan itu nggak ada yang mencet gitu loh, nggak ada yang mencet, dan di lantai 3 itu posisinya sepi, lampu pun gelap, nggak ada orang sama sekali. Pada saat lift kebuka itu ada apa yang kamu lihat? Nggak ada apa-apa sih gitu, nggak ada apa-apa. Cuma anehnya kenapa lift itu terbuka? Nah itu, sedangkan kalau nggak ada orang. Nah kalau memang security gedung pada patroli, itu nggak mungkin banget, karena mereka itu pada stay di basement bawah semua, gitu kan. Nah pas lift itu terbuka, agak kurang lebih itu terbukanya sekitar 5 menitan lah ya. Itu buat gue tuh pribadi sendiri di dalam lift, itu 5 menit itu lama loh. Iya. Ya kan, keadaan hening, nggak ada orang sama sekali gitu kan. Itu kejadian jam 11 malam. Jam 11 malam. Nah setelah itu pintu itu ketutup, gue ngerasain itu kayaknya tuh hawanya itu udah beda. Dan tiba-tiba kecium bau anyir. Bayangin dong lo. Kecium bau anyir, yo. Bau anyir. Bau darah maksudnya ya? Kayak bau darah gitu kan? Iya, anyir itu bau darah gitu kan. Itu sumpah gue takut banget. Gue sepanjang di lift itu, gue baca sebisa gue aja gitu. Sebisanya gue baca ayat kursi kayak atau Al-Ikhlas gue baca gitu kan. Sampai akhirnya ke lantai 7. Ya kan? Sampai juga ke lantai 7. Terus? Nah, udah di situ sih ceritanya udah, cuman bikin gue horor tuh tiba-tiba lift itu kebuka di lantai 3 dengan yang posisinya kebukanya hampir lama 5 menit. Begitu ketutup, bau anyir dateng, ya kan. Siapa yang nggak shock banget, merinding banget. Sendiri lagi. Dan posisi itu tidak ada aktivitas sama sekali. Dan itu cerita gue yang pertama. Nah, yang keduanya itu gue posisi absen juga. Gue mau pulang absen, ya kan? Mau pulang absen itu sekitar jam setengah 12 malam. Nah, gue absen di belakang absenan itu kan kayak ada
gudang tempat taro-taro barang-barang aqua dan lain-lain seperti itu. Cuman keadaannya itu lampunya gelap, ya kan, lampunya itu gelap. Iya. Nah, begitu absen, gue setelah absen itu kayak ada dari suara belakang gudang itu kayak ada suara orang jalan. Iya. Nah, kayak orang jalan, kayak sendal itu diseret gimana sih, kayak set gitu, srek gitu, ya kan. Gue sempat ngelihat, nengok gitu kan, tapi itu nggak ada siapa-siapa. Gue kan orangnya penasaran ya, gue tuh orangnya penasaran gitu, yang maksudnya itu suara apa sih gitu kan, atau memang posisinya itu ada orang atau apa. Itu sempat gue tungguin sekitar 5 menitan gitu, takutnya kan itu cuman mungkin ada orang atau apa gitu yang lewat. Nah ternyata setelah gue tunggu 5 menit itu nggak ada siapa pun yang nongol dari keluar dari gudang itu, nggak ada. Tapi maksudnya itu bener sih, kayak suara orang jalan diseret begitu. Gimana sih suaranya, kayak srek gitu, kaki orang melangkah gitu kan. Itu yang kedua. Itu posisinya di tempat absenan ya, di lantai 8 itu yang kedua. Nah, cerita yang ketiganya lagi. Nah, itu gue mau ke klinik, ya kan. Nah, klinik tempat kan kerjaan gue kan itu posisinya ada di lantai 8 juga, tapi dia itu posisinya masuk ke dalam. Pas begitu gue masuk ke tempat food lah ya, itu tempat food yang itu tuh bau bangke gitu. Cuman kan gue tanya, katanya itu bau bangke semacam kayak freezer itu sempat buat naruh daging-daging atau ikan-ikan itu sempat mati gitu kan ya. Freezernya mati dan itu busuk. Bau busuk. Busuk. Dalam hati gue ngomong gitu kan, gue ngomong begini, ini sih gue rasa bukan bau bangkainya, bukan bau bangkai dari bangkai tikus gitu. Kayaknya sih ini bau bangkai dari makhluk halus gitu. Nah setelah dari gue bicara seperti itu di dalam hati, tiba-tiba di dalam gedung itu, di tempat food itu kan ada semacam lift ya, itu lift barang, untuk lift barang. Suara itu muncul dari lift barang itu, karena posisinya pas gue jalan. Nah lift barang ini ada di depan gue. Nah dari lift barang itu bunyi kayak suara ngegerung ya, kayak bukan ngegerung sih, semacam kayak gitu loh. Itu apa sih? Kayak mau nerekam. Nah kayak mau nerekam, kayak gue tuh kayak mau dikejar diterkam sama anjing gitu, gitu kan. Nah itu suaranya itu terngiang-ngiang banget di kuping gue, itu bener ya gue takut gitu loh, sampai gue tuh loncat gitu kan. Gue loncat, posisi waktu itu gue jalan berdua sama anak housekeeping. Oh ada temennya? Ada temennya, kebetulan gue ada temennya. Bayang kalau nggak ada temennya gimana? Aduh nggak berani, karena posisinya itu sumpah serem banget gitu kan. Jadi gue nggak berani, jadi gue minta temenin sama anak housekeeping. Sempat gue ngomong gini, itu suara apa? Cuman anak housekeeping itu mungkin suara security yang lagi pada ngerjain kita kali gitu kan. Tapi gue yakin itu bukan suara security gitu kan. Nggak mungkin banget gitu. Mereka tuh pada di bawah, sedangkan kita itu di lantai 8. Jauh loh untuk suara yang seperti itu mereka ngerjain kita itu jauh banget. Suaranya deket ya? Karena suaranya deket. Nah akhirnya mungkin karena dia penasaran juga, housekeeping itu penasaran, akhirnya dilihat lah ke arah lift barang itu. Nah setelah dia lihat gitu kan, ternyata itu ada troli. Di dalam itu kan ada troli. Troli itu gerak sendiri. Iya. Baru dong dia tuh bergerak keluar dari lift. Enggak, jadi bergerak sendiri gitu. Jadi kayak ada gerakan gitu. Kayak seolah tuh ini loh gue di sini, dan emang ada troli di situ, emang khusus troli itu untuk barang-barang gitu loh. Dan itu digerakin. Ya, bukan main. Tadinya si housekeeping ini nggak cerita ke gue gitu. Ceritanya pas gue udah turun ke tempat kerja gue. Nah dia baru cerita, Bu ternyata bener yang tadi
lu lihat itu, yang lu dengar itu ternyata emang itu suara-suara makhluk astral gitu kan. Bukannya orang iseng ya? Bukan, karena gue pun ngeliat sendiri, gue untuk mastiin, make surein ternyata pas gue begitu lihat itu ada troli gerak. Di situ gue takut, dia nggak berani bilang saat itu, nggak berani gitu kan. Nanti deh gue ceritanya nanti pas di bawah gitu. Nah itu cerita yang ketiga ya, tempat yang sama gitu kan, cuman ceritanya berbeda-beda gitu yang gue alamin. Jadi setengah gue lurusin dulu ini guys. Si Riana ini kerja di satu tempat hiburan entertain di daerah kota, di mana gedungnya ini gedung tua yang dulu pernah pada saat tahun 98 tuh pada saat kerusuhan tuh pernah dibakar massa. Dan pada saat dibakar ini banyak korban berjatuhan ya, dalam artian yang kebakar yang nggak bisa ketolong ya kan. Itu. Nah barangkali ada makhluk-makhluk astral atau apalah yang masih tersisa dalam kondisi yang kejadiannya mengenaskan saat itu. Nah, mungkin ada hubungannya juga dengan cerita-cerita Riana yang hari ini disampaikan, karena gedungnya ya gedung yang bener-bener ini, yang gedung tua juga gedung kan. Tua gitu yang dipakai. Daerah kota ya. Iya, daerah kota. Daerah kota Jakarta Barat. Oke, ini berarti lanjut ke random cerita yang keempat. Oke. Itu posisi gue mau cek kamar. Cek kamar, oke. Kamar hotel. Kamar hotel ya. Emang Riana kerja bagian apa sih? Gue kerja di bagian resepsionis. Tapi ngecek kamar hotel? Ya, karena kita kan setiap posisi abis kamar itu di cleaning gitu. Nah, resepsionis itu wajib untuk mengecek kebersihan kamar. Checklist lah ya? Iya, udah gitu. Layak apa belum untuk dijual kembali? Nah, betul gitu. Gue ngecek kamar ke dalam. Posisinya itu gue ngecek ke toilet, ya kan. Nah, pas gue ngecek ke toilet itu ada suara gerakan kayak krek gitu loh. Dari handle pintu? Enggak, itu suara itu gue juga nggak tahu itu dari suara benda bangku atau pintu, itu gue nggak tahu gitu. Cuman pokoknya kayak ada gerakan krek gitu, ya kan. Nah, gue nengok dong, kan posisinya toiletnya itu agak di pojok gitu dong. Nah gue ngeliat ke belakang begini, pas gue ngeliat ke belakang itu ya nggak ada gitu. Nah gue kembali ngecek lagi. Bunyi itu sampai 3 kali. 3 kali bunyi. Pas begitu 3 kali bunyi, pas gue nengok gini, ternyata itu yang gerak bangku. Gue jelas banget gue ngeliat itu bangku bergerak, ya kan. Di situ sumpah gue takut, karena kan ngecek itu ke dalam room itu sendirian, kita nggak ditemenin gitu. Setelah housekeeping cleaning keluar, laporan ke kita, terus baru resepsionis itu ngecek lagi. Itu keadaan sendiri. Nah itu bangku gerak sendiri, akhirnya gue lari dong, ya seberani-beraninya, sepenasaran gue, tapi kalau misalkan posisinya diliatin seperti itu guys, ya kabur dong. Sempet gue lari sampai temen kerja gue tuh bilang, lu kenapa gitu? Parah lu, gue ngeliat itu bangku gerak sendiri gitu kan. Ya namanya kita di gedung tua ini, terus banyak terjadi korban-korban yang kebakaran yang waktu itu, ya kan, mungkin bisa aja ya makhluk-makhluk ya yang dulu itu gitu, ya kan. Nah cerita lagi yang kelimanya lagi, itu posisi gue mau ke toilet. Di toilet itu pasti selalu ada tempat istirahat untuk anak housekeeping, itu namanya ruang 13. Kita namainnya ruang 13 guys gitu. 13 aja udah pokoknya nah ya kan, karena gitu kan disebutnya ruang 13. Nah pas begitu gue mau lewatin ruangan itu, gue didehemin gitu ya, tapi suaranya nggak seperti itu. Gini. Iya, itu mah bukan guys. Bisa kali. kayak gini sih, lebih gimana sih, berat gitu, berat suaranya lebih berat, kayak gimana sih gue mengusir lah ya. Ya seperti itulah gitu. Nah seperti itu, sampai gue pikir
saat itu ada housekeeping yang lagi istirahat di situ gitu, karena kan itu kan tempat istirahat kan gitu. Gue pikir itu tempat ada anak housekeeping yang lagi istirahat, sampai gue panggilin Pak Made gitu kan, nggak ada yang nyautin gitu. Nah gue masuk lagi ke dalam, ya kan gue kan orangnya penasaran gitu, sampai gue longok gitu kan ke dalam ke kolong itu, ya ternyata nggak ada siapa-siapa. Gitu, itu gue di DM-innya itu sampai berapa kali itu? 3 kali. Karena kan gue manggil Pak Made gitu, karena suara itu 3 kali datangnya gitu, sampai akhirnya gue posisinya ya gue make surein ke tempat itu, ternyata kosong dong. Itu cerita yang ke-5 ya. Cerita ke-6-nya lagi, ini posisinya di toilet lagi guys. Gue waktu itu masuk malam mau pulang, gue mau ganti seragam gitu kan di toilet itu. Nah itu ada suara orang nangis, ya kan. Padahal itu posisinya pagi jam 8 itu ada suara nangis. Jadi kan toilet suara cewek? Suara cewek. Kunti Miss K ya, Kunti ya gitu, Miss K. Nah itu gue mau ganti, gue posisinya toiletnya itu kan, jadi toilet gue tuh ke wastafel, terus ada toilet lagi di dalam, ya kan? Nah gue posisinya gantinya pas di depan wastafel itu, di toilet itu. Kan kabur tuh. Jadi gue posisinya itu kan lagi ganti seragam, ya karena itu ada suara nangis, orang nangis tuh pertamanya besar gitu, itu suara nangisnya gede banget gitu kan, gini. Nangisnya gitu ya kan. Gue tipe orang yang penasaran gitu. Gue tuh harus bener-bener gue dengerin banget gitu, itu suara apa sih gitu loh. Baru tuh gue, suara itu tuh gitu, gue kabur gitu kan. Itu suara nangis itu sampai ke 3 kali juga. Karena gue tuh pasti, gue kalau ngedengerin suara-suara yang macam-macam kayak seperti itu gitu, yang menurut gue kayak makhluk halus atau apa, itu gue pasti sampai ke 3 kali guys gitu, sampai 3 kali gue dengerin baru gue ngibri. Kalau cuma sekali gue ngedengerin itu, gue masih jiwa penasaran gue itu meronta, masih ya gitulah gitu. Nah sampai yang ketiga kalinya itu suara nangisnya itu kecil. Gue sampai di toilet itu sampai gue dengerin di temboknya itu loh, gitu. Logikanya gini, itu tembok gedung yang tebal, nggak mungkin itu ada orang di sebelah sampai kedengeran orang nangis gitu. Di situ gue tuh nggak kepikiran di situ. Yang gue pikirin tuh mungkin suara orang dari sana atau gimana, itu logikanya itu gak bakalan ada, meskipun ada orang juga gak bakalan kedengeran gitu. Pada saat itu kan kalau di toilet kan ada room yang kepake kan, atau ada wanita yang lagi disiksa atau apa? Itu gak ada. Disiksa dalam tanda kutip loh. Kan gitu juga. Itu beda. Itu beda. Itu beda. Merintihnya beda. Merintihnya beda. Ini tuh nangisnya seperti gitu. Suaranya, tapi dia itu halus. Suaranya halus. Itu sampai ke 3 kali. Tapi Gitu. lama-lama redup suaranya. Jadi katanya ya kan, kalau gue dengar dari ya narsum-narsum lain gitu, terus gue ngeliat konten-konten misteri-misteri gitu. Kalau kita ngedenger suara Kunti itu nangis atau ketawa itu besar, nah kalau suaranya keras itu posisi si Miss K itu jauh dari kita gitu loh. Tapi kalau suara itu kecil, nah itu posisinya lagi berada di sekitaran kita. Oh, jadi kalau suaranya kecil, posisi si Kunti itu dekat dengan lokasi kita. Iya, benar. Jadi seperti itu. Jadi kalau suaranya besar itu posisi keberadaan si Kunti itu jauh. Tapi kalau suaranya kecil justru deket. Nah bodohnya gua, giliran suaranya itu deket malah gua samperin. Gitu. Berarti deket tuh ya. Kalau bisa ngeliat berarti amprokan. Nah itu langsung gua lari dong, langsung gua ngacir gua. Untung posisinya gua udah pakai celana guys. Bayangin dong kalau dia pakai. Itu sih itu benar-benar gue takut banget gitu, karena suaranya benar-benar tuh di kuping gue tuh serem banget gitu sih, karena di toilet
nggak ada orang siapa-siapa, dan emang itu cuman gue doang sendiri, ada suara orang nangis gitu. Wah, itu mah serem banget, Serem creepy banget itu. Serem banget. Serem banget. Terus ini yang terakhir deh ya. Terakhir ada cerita terakhir gitu, cerita terakhir posisinya gue itu lagi makan. Makan di mana, di kantin? Enggak, gue makan di ruangan kerja gue juga. Jadi dia posisinya di ruangan kerja gue terus gitu kan. Nah itu gue lagi makan. Biasa dong selesai makan, posisi itu bekas gue makan sop buntut itu gue taruh di back pantry belakang, ya kan. Nah emang katanya itu di back pantry itu tuh emang serem gitu, banyak anak-anak foodliner atau housekeeping itu suka digangguin gitu loh. Ada yang di suara nangis lah, suara ketawa lah gitu lah. Nah, gua taruh di back pantry. Itu posisi back pantry itu berantakan. Dan gue kan orangnya suka iseng ngomong sendiri gitu dalam hati gitu kan. Gue bilang, ini apa sih berantakan kayak begini gitu kan, udah pada kering soalnya kan, nggak dipungut-pungutin gitu, nggak diangkat-angkat sama pihak food gitu. Ini apa sih berantakan kayak gini, nanti juga nih penunggu di sini marah. Iseng dong gue kan ya kan. Nah, abis gue baru ngebatin doang tuh itu ya. badan gue dalam hati dong gue bicara gitu. Doang. Nah, abis gue setelah bicara seperti itu di dalam hati, jatuh dong itu tempat nasi, tempat kayak sop buntut, dumbrang gitu. Sedangkan itu gue naro itu posisinya letaknya di mejanya agak jauh, nggak di pinggir banget. Sekarang logikanya nggak mungkin itu tempat sop buntut itu jatuh pas di tengah-tengah gitu. Gue naruhnya di tengah, kecuali emang posisinya di pinggir, bisa dong jatuh gitu ya. Gue naruhnya nggak bener, ini gue naruhnya di mejanya tuh di tengah-tengah. Itu jatuh genumbrang gitu kan. Waduh, gue bilang, jadi apa ya, dari cerita yang pertama itu gue juga ada bicara dalam hati tentang yang bau bangkai itu mungkin bau setan gitu. Nah ini juga dalam hati juga gue gitu kan, mungkin ini tentang setan juga gitu kan, takut marah tuh. Ternyata kita tuh bicara itu bukan hanya kita bicara keras, tapi di dalam hati mereka pun itu dengar ya, Panglima ya. Padahal cuma ngebatin doang. Iya, gue pikir kan kecuali kita yang kayak bicara seperti gini, mereka pada dengar gitu. Apa dia dengar atau enggak, tapi bisa jadi secara kebetulan atau mungkin dia tahu aja kita nggak tahu, ya kan kita nggak paham. Jadi guys, buat kalian yang mengerti masalah mistis seperti ini, jikalau kita cuma hanya ngebatin, kita nggak ngomong, tapi terjadi kejadian yang makhluk itu tahu, itu bener apa enggak? Komen di bawah ya. Komen di bawah. Dia pengen tahu. Iya, karena gue penasaran. Gue juga harus jawab. Soalnya gue udah 2 kali ngalamin guys gitu. Setiap gue ngomong di dalam hati, itu pasti ada aja kejadian yang aneh-aneh yang gue alamin gitu. Jadi kalau misalkan kalian tahu gitu ya, punya ya pernah ngalamin juga, komen di bawah gitu. Siapa tahu aja kan ada pengalaman yang seperti gue gitu kan. Bener gak sih? Ya kan? Kasih tahu guys gitu. Barangkali di sekian banyak subscriber atau penonton, viewer ada yang sama pengalamannya ya kan? Betul. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Sebenarnya kalau diceritain itu banyak banget gitu. Cuman kayaknya sih waktu gue guys. Bikin konten kayak gini sama dia ini susah banget. Nah, pada saat lagi ada kebersamaan di sini, di cuma 1 jam istirahat di ruangan yang kecil ini. Betul. Jadi kita manfaatin untuk bisa bercerita. Karena dia pengen banget berkontribusi untuk bercerita mistis di konten Panglima Jangkrik ya kan. Ya sebenarnya Panglima Jangkrik kontennya nggak berubah sih, hanya gado-gado. Cuma ya sekarang lebih mengarah kepada yang mistis-mistis karena lagi pandemi kan susah ya. Ini ada cerita juga ya mengenai video call sama dia. Ini sebelum nge-tag gambar ini saat ini, Riana kita pernah video call ya. Iya. Bikin konten buat cerita. Jadi gua di mana, gua di studio, dia di sini. Iya, gitu. sebelumnya pernah. Tapi ternyata apa guys? Gagal. Jadi gimana ya? Jadi kayak itu kayak gini loh guys. Jadi di studionya Panglima, ya kan? Itu ada
ada makhluk-makhluk astral juga. 2 ya Panglima ya? 2 atau berapa? Banyak lah. Banyak gitu. Nah, nggak tahu ini si Panglima ini izin atau enggak gitu. Tiba-tiba aja dia bicarain makhluk astral itu, dia menyebutkan satu persatu gitu ya kan gitu. Setelah kita sudah record, sudah giliran mau diedit, itu hilang kan. Hilang Filenya filenya. korup dan nggak bisa dibuka. Sangat disayangkan. File yang ada cuma nggak bisa di play, nggak bisa diedit, nggak bisa dibuka dengan platform apapun itu. Betul banget. Sejago-jagonya lo ngedit, kalau filenya udah rusak, Gak bakalan bisa guys Dan kalau itu sangat emang itu disayang benar gangguan dari makhluk itu ya gitu. Ya kalau dikaitkan dengan kayak gitu, karena sebelumnya gue nyebutin beberapa nih, tahu nggak Riana, di kiri gue ada apa, di kanan gue ada apa, di ini ada apa. Jadi setelah disebutin itu, kita selesai take, kita selesai syuting, filenya udah mau diedit, berantakan, hilang semua filenya. Nggak tahu pada kemana. Kayaknya sih marah. Akhirnya makanya kita take yang Take kedua ulang kali. lagi. Ini yang Ambil kedua kalinya, kedua guys. kalinya. Gitu. Riana cerita kayak gini. Riana, biar subscriber viewer tahu Riana IG-nya apa, sebutin deh. Oke. Oh iya, jangan lupa follow IG gue _Riana Lestari, RIANALESTARII, Riana Lestari. Riana Lestari. Jangan lupa di follow, nanti gue follow back. Tuh guys, orangnya kayak gini, kepoin di dalamnya kayak apa. Ya kan? Aduh. Oke Riana, terima kasih Oke. banyak ya sudah berkontribusi di channel Panglima Jangkrik. Udah bisa sama-sama. ngasih cerita-cerita sumbangan misteri. Jangan takut, Bener. karena kalau takut, Semakin kita takut, semakin kita tuh dihantui dengan rasa takut itu. Jadi kalau kita menemukan hal-hal mistis seperti itu, gangguan seperti itu, lebih baik kita hadapin aja, gitu. Gitu loh, guys. Oke, kita closing ya. Oke, closing. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini, dan juga jangan lupa di follow IG-nya Riana Lestari. Jangan lupa nanti berkunjung pada konten-konten berikutnya. Oke. Bye. Bye. Bye Riana. Dah. Dah.